Film Jembatan Pensil ini berdurasi sekitar 91 menit dan tayang perdana di bioskop tanah air pada September 2017, yang disutradarai oleh Hasto Broto dan ditulis oleh Eksan Zen. Adapun pemeran pada film tersebut diantaranya Didi Mulya sebagai Ondeng, Naila De Purnama sebagai Nia, Angger Bayu sebagai Inal, Permata Jingga sebagai Yanti, Azka Marzuki sebagai Azka, Vikram Priyono sebagai Atar, Alicia Rininta sebagai Alda, Andi Bersama sebagai Pak Guru, Meriam Balina sebagai Farida, Kevin Julio sebagai Gading, Agung Saga sebagai Arman, Roy Turaikan sebagai Pak Suroso, dan Deden Bagaskara sebagai Pamone. Film ini mengisahkan tentang 4 anak sekolah dasar bernama Inal, Aska, Nia, dan Ondeng yang berjuang mencari pendidikan dari guru mereka di sebuah sekolah gratis. Inal dan Ondeng sama-sama memiliki kekurangan fisik dan mental. Inal adalah anak tunanetra, sedangkan Ondeng terbelakang secara mental. Keterbatasan yang mereka miliki tak pernah sedikit pun melunturkan niat mereka mencari pendidikan. Ondeng dengan cacat mentalnya punya bakat menggambar sketsa. Kemampuan ini rutin ia lakukan untuk mengisi hari-harinya. Cerita pada film ini berawal dari sebuah sekolah di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Sekolah tersebut memiliki beberapa siswa, di antaranya adalah Ondeng, Inal, Aska, Nia, dan Yanti. Mereka merupakan masyarakat asli Pulau Muna. Kondisi kehidupan mereka penuh dengan keterbatasan. Mereka bersekolah di sekolah Towea yang didirikan oleh seorang guru tua yang dipanggil Pak Guru. Film ini menceritakan tentang lika-liku kehidupan yang dialami 5 anak dalam menempuh pendidikan di Pulau Muna. Ondeng merupakan tokoh utama dalam film Jembatan Pensil. Ia merupakan anak Down syndrome yang memiliki keterbelakangan pikiran namun hatinya mulia. Inal juga anak tunanetra yang pandai. Aska, Yanti, dan Nia merupakan sahabat yang baik dan pengertian terhadap teman-temannya yang memiliki kekurangan dari segi mental dan psikis. Jembatan yang mereka seberangi setiap hari memang sudah tidak layak digunakan. Pada suatu hari saat ingin menyeberang, mereka hampir celaka karena jembatan semakin rusak. Mereka semua tegang tapi berusaha untuk tetap tenang. Kayu penyangga jembatan tiba-tiba meretak karena rapuh. Mereka terkejut saat jembatan mulai goyang dan hampir runtuh. Namun mereka berhasil melewati dan selalu berhati-hati hingga di ujung jembatan. Wajah mereka pun digambarkan sangat lega karena dapat menyeberang dengan selamat. Kejadian tersebut selalu berulang saat mereka melintas jembatan untuk ke sekolah. Kondisi Inal yang tidak dapat melihat membuat Aida yang melihat langsung perjuangan mereka menjadi tegang dan cemas. Mereka saling membantu dengan menjulurkan tangan di sisi jembatan. Keadaan mengerikan menjadi asupan setiap hari yang harus dilalui oleh mereka. Kondisi yang sudah tidak layak menjadi ancaman untuk keselamatan mereka. Namun mereka hanya memiliki fasilitas tersebut untuk bisa sampai ke sekolah. Hal tersebut tak pernah menyurutkan mereka untuk berhenti berjuang mendapatkan ilmu. Ondeng memiliki keinginan yang sangat mulia sebelum akhirnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Anak dengan keterbelakangan mental itu ingin membangun sebuah jembatan sebagai bentuk kasih dan kesetiakawanan untuk teman-temannya. Dalam cerita sebelumnya dijelaskan bahwa jembatan yang sudah rapuh tersebut kondisinya semakin rusak. Kemudian berselang beberapa waktu jembatan tersebut tak kuat dan akhirnya roboh. Ondeng dan kawan-kawan sangatlah sedih karena jembatan satu-satunya yang dapat menghantarkan mereka ke sekolah kini sudah tidak dapat digunakan lagi. Sebelum Ondeng meninggal, ia sempat khawatir dengan teman-temannya yang tidak dapat menggunakan jembatan tersebut. Ia selalu mengatakan kepada Gading, "Jembatan untuk teman-teman."
jembatan untuk teman-teman. Gading selalu terenyuh ketika mengingat kata-kata tersebut. Pada akhirnya, Gading berinisiatif membangun sebuah jembatan untuk anak-anak sesuai dengan mimpi Ondeng sebelum meninggal dunia. Orang-orang di desa juga senantiasa membantu, termasuk Inal, Aska, Yantinia, dan Atar. Mereka dengan semangat bekerja sama untuk membantu para warga dalam membangun jembatan. Kehangatan dan gotong royong sangat terasa saat proses pembangunan jembatan tersebut. Pada akhirnya jembatan tersebut kembali lagi dengan kondisi yang kokoh. Inal, Yanti, dan Nia menamai jembatan tersebut dengan jembatan pensil sesuai dengan jumlah pensil yang dibagi 5 oleh Ondeng saat membantu mereka sebagai tanda solidaritas dalam persahabatan. Film ini memiliki makna yang sangat penting, yaitu mengenai sebuah kesetiakawanan dan ikhtiar untuk mendapatkan apa yang diinginkan.